Welcome to Artocles. Kenapa begitu banyak istri para pejabat yang suka main belakang dan terkadang cara mainnya lebih kotor dari warga biasa? Ini berlaku di negara mana aja tanpa terkecuali, padahal suaminya kaya, tampan dan terhormat. Apa mungkin karena bapak pejabatnya juga tidak setia? Bapak Radot Kaung merupakan seorang pria kelahiran tahun 1975 yang menggeluti dunia politik sejak masih tinggal di daerah Tauji, negara Myanmar ketika berumur 27 tahun. Setelah itu karirnya makin cemerlang karena ikut partai lalu menikah dengan Mia Nandar yang masih cukup muda pada tahun 2015. Saat kawin umur Pak Radot 30 dan istrinya 19 tahun. Mereka dikaruniai seorang putra di tahun 2007 lalu pindah ke kota Yangon. Relasinya pun bertambah terus seiring prestasinya dalam partai. Ya emang sih belum ngetop dan sedahsyat itu sebenarnya, namun dia sempat dipercaya menjadi bagian utama staf pajak di pusat ibu kota Naypyidaw. Lalu tahun 2014 dipindah lagi ke kantor pajak yang ada di Yangon. Saya kurang ngerti ya bagaimana sistem pemilihan karyawan pemerintahan di Myanmar. Tapi kalau di Indonesia kan harus tes PNS. Nah kemungkinan di sana bisa jalur orang dalam melalui partai atau main tunjuk aja bagi siapapun yang punya prestasi menonjol. Sejak 2015, Pak Radot divonis punya diabetes dan kolesterol yang kemudian jadi tugas sang istri membantu ngejaga pola hidup suaminya. Dari pilihan makanan juga olahraga, minimal jalan kaki supaya tidak mendadak pingsan kalau lagi ngapa-ngapain. Hal ini pun berdampak pada gairahnya sebagai laki-laki. Belum apa-apa udah letoy, tapi kadang malu mengakui. Dia maksa minum obat perkasa untuk bisa mengimbangin istrinya di atas ranjang. Tapi kadang pria yang lemah kasur suka overthinking, takut sang istri ngerasa nggak terpuaskan malah cari pelampiasan. Hal ini juga yang dipikirkan oleh Pak Radot sebab Mia usianya lumayan jauh di bawah dia, beda umur 11 tahun. Takutnya perempuan itu tebar pesona di luaran meskipun anak mereka sudah mau remaja. Dalam beberapa kesempatan Radot jadi curigaan ketika istrinya bilang mau keluar ada acara ibu-ibu atau mau ke tempat saudara. Langsung konfirmasi ke teman-temannya Mia karena emang seresah itu, karena dia pokoknya cintalah jadi nggak mau kehilangan wanita yang sudah bersamanya selama belasan tahun. Terbukti pada bulan April 2017 beberapa kali terdengar istrinya teleponan mesra dengan seseorang secara berbisik. Aneh soalnya dilakukan saat tengah malam dan harus banget ngangkat teleponnya sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian ketahuanlah ada lelaki lain yang biasa nemenin Mia jalan atau ngehotel sampai bikin suaminya ngamuk lalu menghajar. Karena diancam akan dihabisi, perempuan tersebut menunjuk salah satu staf bawahan dari Pak Radot sendiri, yaitu pemuda lugu berusia 28 tahun bernama Tiha sebagai kekasih gelapnya selama ini. Tiha sendiri menolak punya hubungan spesial dengan Mia, lalu menyuruh Pak Radot untuk buktikan kalau emang dia laki-laki rahasia yang menjadi simpanan istrinya. Tapi jahatnya wanita itu terus kekeh bahwa Tiha adalah pacar gelap yang sejak dulu menggoda dan ngejar-ngejar dia. Terus meyakini suaminya pasti bukti SMS atau teleponan mesra udah dihapusin sebab Mia bersumpah bahwa pemuda itu tidak sepolos penampilannya. Radot percaya dan sempat menyewa 2 tukang pukul untuk menghajar Tiha. Bahkan setelahnya pemuda tersebut pun dipindah tugaskan ke kota Hepaan agar tidak mengganggu ibu Mia lagi. Sebenarnya banyak yang ngebelain Tiha dari pihak kantor tempat mereka bekerja, tapi kan Pak Radot nggak mau tahu. Pokoknya dia hanya percaya pada omongan istrinya. Buat kamu pecinta kisah-kisah kriminal, kita kenalan lagi yuk sama channel yang super seru bernama Mabar Kriminal. Bisa bikin pikiran kita traveling karena nyimak kasus yang di luar ekspektasi tetangga. Kisah-kisah unik tapi tetap bikin adrenalin kamu terpacu kencang dengan kasus yang bikin kita siksak shock. Yang pasti menjadi salah satu channel andalan seputar dunia kriminal yang di luar nalar manusia. Ekspektasi dan realita emang gak selalu sama, makanya wajib menambah wawasan agar kita tetap terselamatkan. Abis nonton videonya Bang Artocles, jangan lupa mampir ke Mabar Kriminal agar pengetahuan kamu tidak tertinggal.
pernah lolos dari tuduhan suami dengan menyudutkan orang lain yang tidak berdosa, nyatanya bikin Mia semakin sombong. Dia cerita pada seorang sahabat mengenai kejadian yang asli, lalu mengaku emang menfitnah Siti H. Sebenarnya ada lelaki lain yang lebih tampan sebagai pacar gelap, namun pengangguran. Kemudian hubungan itu tidak bertahan lama karena dia muak diporotin terus. Kalau cuma modal wajah aja males sih sebenarnya, makanya diputusin. Lagi pula suasana sedang panas-panasnya, lebih baik mundur sementara sampai situasi agak adem. Bayangin aja ya, sekarang ini lihat suami pulang kerja minta disiapin makan, disiapin air hangat buat mandi, dan setelahnya Radot langsung tidur. Untuk ngecek perkembangan anak aja terkadang ogah. Udah bertahun-tahun ya begitu terus, gak ada hangat-hangatnya sebagai pasangan. Kalau emang lagi pengen, suaminya minum suplemen kuat dan ngajakin istri bercinta. Tapi gak sampai 2 menit Radot kelar, langsung ngorok. Gak peduli si Mia mau ngapain, jungkir balik terserah. Apa begitu yang namanya suami istri? Kalau yang beginian harusnya dimaklumin gak ya seandainya mencari pelampiasan di luar sana. Jika kita lompat ke tahun 2018 di mana usia Mia 32 dan suaminya 43, perempuan itu masih punya gelora tinggi, apalagi udah 3 tahunan Radot letoy gak pernah bikin istri puas. Diajak olahraga susah, suka ngomel kalau dipaksa, disuruh minum obat dan jangan merokok sama minum alkohol pun gak ada yang dijalanin. Ya udah, suka-suka aja, entar kalau opnam lagi jangan ngeluh dan ngomelin istri. Dari arisan komplek rumah, kemudian Mia kesemsem dengan salah satu anggota komunitas warga, yaitu pria berusia 61 tahun bernama Yimin Tu. Dia merupakan seorang stand-up komedian yang juga pensiunan tentara, rajin olahraga khususnya bersepeda dan jogging. Yimin sudah menduda serta memiliki 4 orang cucu. Saat ini dia menjalin asmara dengan janda satu komplek juga bernama Talau Nuama dan sering memposting kemesraan bersama perempuan itu di sosial medianya. Tadi saya bilang Mia kesemsem karena kakek Yimin sangat humoris dan enak diajak ngobrol apapun, bikin ngakak dan betah berlama-lama karena selalu punya candaan yang tidak garing. Sudah tua tapi penampilannya modis, klimis, wangi dan hobi menebar pesona. Kalau berada di sampingnya berasa lagi bareng pemuda tampan yang sanggup bikin perasaan jadi gonjang-ganjing. Beberapa kali ketemu dan ngumpul sama tetangga lain, pasti yang dicari Mia adalah Yimin karena memang semenarik itu. Apalagi ada obrolan nakal dari ibu-ibu lain yang bilang kakek tersebut masih sangat hebat di atas kasur serta memiliki ukuran jumbo yang gak pernah terbayangkan. Wah, pada traveling tuh pikiran emak-emak tidak terkecuali Mia karena langsung dibandingkan sama punya suaminya yang seukuran biji ketumbar. Ada lagi yang komen, ya iyalah kan badan Yimin kurus tapi tegap, pasti gede lah. Makin menjadi-jadi isi kepala Mia saking penasarannya. Dia pun minta nomor handphone lelaki itu kepada ibu lain dan mulai ngirim pesan yang awalnya nanyain seputar keamanan komplek yang pasti langsung dijawab dengan baik dan cekatan oleh kakek tersebut. Pada bulan Maret 2019, Yimin mengundang Mia untuk mampir ke rumahnya, membicarakan masalah arisan selanjutnya yang akan diadakan di tempatnya. Baru ketahuan bahwa kakek ini tinggal sendirian, anak dan cucunya ada di Napidau, sementara hubungannya dengan sang kekasih sedang break karena berbeda keyakinan. Wah, ternyata yang tua-tua kalau pacaran problematik juga ya. Saat ngobrol berdekatan itulah, ada rasa kedat-kedut di hati Mia karena kepo dengan omongan para ibu komplek kemarin. Tanpa sadar, mendadak tangan kanan Mia bergerak sendiri dan menyentuh bagian tengah celana Yimin. Terasa hangat hingga bikin kakek tersebut kaget lalu tersenyum. Selanjutnya perempuan itu bilang mau ngeliat anu kakek karena penasaran, sembari curhat mengenai keadaan suaminya yang tidak punya gairah apa-apa kepada istri. Yimin merasa kasihan lalu membiarkan Mia melakukan apapun yang diinginkannya, termasuk minta untuk dicumbu sampai dirinya merasa puas. Pulang dari sana Mia senyum-senyum dan obrolan seru dilanjutkan melalui SMS. Udah seperti anak remaja yang kasmaran, bolak-balik saling kirim foto selfie sampai foto bagian tubuh yang bawah. Namun kali ini Mia lebih cerdas supaya nggak ketahuan sang suami. Pokoknya kalau Pak Radot udah ada di rumah, dia nggak pernah lagi megang handphone supaya nggak seperti dulu bakalan dihajar jika tertangkap mesra-mesraan dengan laki-laki lain.
Sebenarnya meskipun komunikasi dan chatting mesra jalan terus dengan Yimin, ternyata keduanya kesulitan ngatur waktu untuk ketemu lagi dalam masa berbulan-bulan. Mia sibuk dengan kegiatan sebagai ibu pejabat dan kegiatan di sekolah anaknya. Yimin juga udah baikan sama ceweknya yang sering datang ke rumah. Padahal Mia dan Yimin sudah merencanakan berbagai posisi dan gerakan apa aja yang selanjutnya akan dicoba kalau mereka bermesraan kembali. Sampai pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, akhirnya Mia mendatangi rumah Yimin jam 8 malam dan mereka pun langsung menuju ke kamar. 14 menit kemudian mendadak ibu Talau, pacarnya Yimin, datang dan masuk dengan menggunakan kunci cadangan hingga menangkap basah mereka yang lagi enak-enakan. Talau ngamuk dan merekam pakai handphonenya dengan kata-kata, "Akan saya viralkan, bakal saya kasih ke Pak Radot video ini." Pokoknya bikin panik hingga sempat dipukul oleh Mia dengan gagang sapu. Akhirnya mereka bikin perjanjian tidak akan pernah bertemu lagi setelah ini. Malah beberapa hari kemudian Yimin menelpon Mia untuk meminta uang sebesar 20 juta kyat, yakni sekitar 150 juta rupiah, atau video yang direkam sama ceweknya kemarin akan dikirim pada Pak Radot, atau lebih parahnya lagi akan disebarluaskan pada semua teman suaminya. Disinilah Mia sadar bahwa dirinya dijebak dan semua ini sudah jadi rencana jahat kakek tersebut untuk memerasnya. Pasti dia yang nyuruh ibu Talau pura-pura melabrak sampai mengancam. Pusing kepala Mia mikirin semua karena pasti karir suaminya akan hancur. Tapi dia nggak peduli karena kondisinya semakin depresi mengingat Yimin tidak sebaik yang dipikirkan dan sudah menikmati tubuhnya secara gratis. Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 malam, si Mia pun mendatangi kediaman Yimin lagi di perumahan mereka, Komplek Yaikasan, karena janji mau nganterin uang yang dimaksud. Sebenarnya kakek itu udah nyuruh transfer aja, namun perempuan tersebut pengen sekalian ketemu agar saling tanda tangan perjanjian hitam di atas putih supaya kedepannya tidak diusik lagi. Nyatanya Yimin kaget saat sudah duduk berdua di sofa ruang tamu, malahan Mia cukup lama tidak berbicara apapun, sampai kemudian perempuan itu mengeluarkan sebuah senpi lalu menarik pelatuknya sebanyak 2 kali ke arah dada si kakek. Mia seperti terkaget sendiri karena suara letusannya cukup kuat hingga tetangga muncul dan menangkap dirinya. Sementara masih dengan kesadaran penuh sambil menahan sakit, Yimin pun segera dilarikan ke rumah sakit Aung Yadana untuk mendapat pertolongan. Selama 2 hari masih sanggup bercerita pada polisi mengenai kronologi di hari peristiwa. Sampai di hari ketiga, ternyata kakek itu menghembuskan nafas terakhir pada Kamis pagi, tanggal 17 Juni 2019. Menurut pengacara Henzar yang mewakili Ibu Mia sejak hari pertama ditahan, kliennya sudah mentok dalam mencari ide guna menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama Tuan Yimin Tu. Mia lagi stres-stresnya menjalani batra rumah tangga yang sudah tidak hot lagi. Stres mengenai prestasi anaknya yang menurun di sekolah, stres tentang suami yang egois serta hasrat yang tidak tersalurkan. Sekarang dikira bisa enak-enakan dengan kakek tua malah kena jebak, padahal dia ngefans dengan sosok Yimin yang gaul dan jago menggoyang, malah dikhianati. Alih-alih mau ngebayar uang yang diminta, akhirnya Mia buntu dan memutuskan untuk menghabisi nyawa Yimin brengsek yang bersekongkol dengan pacarnya. Senpi yang digunakan oleh Mia diambilnya dari lemari yang notabene adalah milik suaminya dengan dokumen resmi sebagai perlindungan. Saat peristiwa, perempuan tersebut datang ke rumah Yimin dengan penuh amarah lalu melepas peluru guna ngasih pelajaran. Emang amatiran sih, soalnya kondisi saat itu pintu rumah terbuka dan Mia justru terkejut sendiri dengan suara senpinya kenceng banget. Niat cuma nakut-nakutin, malah nyawa kakek itu melayang akibat luka di dadanya. Setelah kejadian ini sebenarnya Pak Radot sama sekali tidak mau buka mulut dan menolak wawancara dengan media atas kejahatan serta perselingkuhan istrinya. Dia biarkan hukum berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun peristiwa ini membuatnya semakin dekat dengan sang putra yang berusia 12 tahun dan cukup setia menemani sang istri dalam menjalani proses persidangan. Bahkan kemudian Pak Radot mundur dari jabatannya sebagai staf di kantor pajak demi menjaga nama baik
baik instansi tersebut. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Yangon menyatakan bahwa Mia Nandar bersalah atas penyerangan yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Perempuan asal Kota Bago ini pun terkena hukuman 23 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 12 tahun penjara. Sementara itu, Ibu Talau Nuama, pacarnya kakek Yimin yang diduga terlibat dalam pemerasan Mia, dibebaskan karena dianggap cuma menjalankan perintah dari lelaki tua tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apakah jika istri sudah tidak lagi dipuaskan oleh suami di rumah, emang suka mikir untuk cari batangan di luar? Padahal kan bisa fokus sama anak supaya hidupnya lebih sehat. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.